Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Shalom. Ya, saya sangat bersuka cita, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di GBI Gunung Sahari. Ya, biar kebenaran firman Tuhan hari ini membawa berkat. Sebelum memberitakan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek dulu ya. Gong si facoy, saudara-saudara ya. Di tahun yang baru ini kita betul-betul merasakan anugerah yang besar bahwa Allah menyertai kita senantiasa. Katakan amin. Ya. Saya ingin berkenalan singkat dulu, nama saya Apin Militia Kristi. Apin Militia Kristi. Militia itu milisi, militer, tentara. Itu bahasa Yunani. Kristi itu Kristus. Jadi Apin tentara Kristus, kurang lebih itu artinya. Untuk mengingat nama saya sangat mudah. Biasanya punya pin semua ya. Jadi tinggal diberi abjad A depannya. Apin. Ya biasa orang Chinese punya nama begitu. Memang Acing, Alin, Acen, Acun begitu. Ahok termasuk, Ase termasuk, pakai A semua. Ya saya sudah punya istri. Namanya Anita Rosrianti Sofia Ratu Edo. Panjang. Dia orang Kupang, saudara-saudara. Dan di Jakarta Tuhan percayakan untuk jadi Ketua Korda WBI DKI Jakarta. Punya anak dua saya. Satu namanya Josia Juandika Briliansi Militia Kristi. Sedang skripsi sekarang. Dan yang kedua semester 3 di Ukrida. Namanya Josh Griffin Brightly Militia Kristi. Kegiatan saya setiap hari adalah mengajar di Seminari Betel Jakarta Petamburan. Ini ada dua anak dari Petamburan. Di samping itu menggembalakan di sebuah gereja lokal namanya GBI Kasih di belakang ITC Roxy Mas, Jakarta Pusat. Itu sedikit perkenalannya. Kalau berjumpa di jalan bisa saling menyapa sebab kita satu saudara dalam Tuhan. Katakan amin. Ya. Hari ini kita akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sederhana, Allah menyertai kita. Allah menyertai tentu perjalanan kita sepanjang tahun 2024. Dan sepanjang perjalanan tahun baru Imlek nih, 2575. Oh, sudah lebih lama nih ya, saudara-saudara. Dan perjalanan kita ini harus disertai Tuhan. Mengapa? Kalau tidak disertai Tuhan, tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Termasuk pelayanan, termasuk keluarga, termasuk kehidupan, dan termasuk hal-hal lain. Kita tidak bisa, saudara-saudara, tanpa Allah. Katakan amin. Hari ini kita akan mengupas kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ya, belum apa-apa udah ulangan ini, saudara-saudara ya. Tidak apa-apa ini ya. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ya. Di layar sudah ada besar. Pada saat saya khotbah tetap bisa ditayangkan ya. Ya. Ulangan pasal 31 ayat 8. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat ini adalah ayat yang dibicarakan khusus oleh Musa kepada Yosua. Karena Yosua akan meneruskan sebagai generasi penerus bagi Musa. Musa sudah 120 tahun dan dia berkata, aku sudah tidak giat lagi. Jadi saudara, ada batas usia dalam hidup kita. Secantik-cantiknya saudara, ya 20 tahun berikutnya peot juga. Artinya bahwa ada batas usia. Lalu ada digantikan oleh generasi baru. Namanya Yosua menggantikan. Kenapa bukan Kaleb? Sebab ada dua kandidat itu. Ada Kaleb, ada Yosua. Kaleb itu orang yang penuh iman juga. Punya pandangan yang luar biasa juga. Dipakai Tuhan. Punya hikmat yang luar biasa. Mirip dengan Yosua. Tapi Yosua dimentor oleh Musa. Maka Yosua yang dipilih oleh Tuhan. Atau Yosua yang menjadi generasi penerus Musa. Karena Yosua dimentor. Saat ke puncak, Yosua ikut. Ya. Saat menghadapi pergumulan besar, Yosua ikut. Dimentor oleh Musa. Itu sebabnya cara terbaik untuk memilih generasi adalah pementoran. Jadi dimentor maka dia akan menjadi pemimpin baru.
Pada saat dia menjadi pemimpin baru, tentu pemimpin yang muda. Pemimpin yang muda perlu nasihat. Pemimpin yang muda perlu firman Allah. Pemimpin yang muda perlu dipersiapkan. Dan Musa sesuai dengan janji Tuhan, dia berkata begini, Yosua, Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Tuhan sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Yosua orang muda. Enggak punya pengalaman. Jangan andalkan pengalaman. Andalkan Tuhan. Katakan amin. Emang Yosua enggak punya pengalaman. Dia anak muda. Yosua tidak punya kesaksian-kesaksian seperti Musa. Musa membelah laut Teberau. Musa bisa menurunkan 10 tulah. Musa memimpin orang Israel dengan berbagai mujizat. Sedangkan Yosua saat dipilih belum melakukan tindakan-tindakan keajaiban apapun. Tapi Musa berkata kepada Yosua, enggak, tenang aja, sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Kalau Tuhan sendiri yang berjalan di depanmu, aman. Kalau Tuhan menyertai engkau, aman. Dia sendiri yang berjanji tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau. Karena itu jangan takut, jangan putus asa, jangan patah hati. Ini nasihat yang luar biasa buat Yosua. Tapi ini juga nasihat yang luar biasa buat kita di sepanjang tahun 2024. Jangan takut, jangan gentar, jangan patah hati. Katakan amin. Mengapa? Karena Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Ada 3 bagian yang saya akan kupas dengan cepat. Mungkin 120 km per jam kita akan berjalan nih. Yang pertama begini, Allah menyertai kita itu sebuah kepastian. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menyertai kita itu sebuah proses. Yang ketiga, Allah menyertai kita itu sebuah anugerah. Saya akan menjelaskan yang pertama. Allah menyertai kita itu sebuah kepastian. Kenapa pasti? Karena Tuhan sendiri yang berjanji. Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Jadi ini bukan janji pendeta. Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Tuhan sendiri yang akan menyertai engkau. Jadi Tuhan sendiri. Kalau Tuhan yang berjanji pasti ya dan amin. Kalau Tuhan sendiri yang berjanji, langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah kekal selama-lamanya. Kalau Tuhan yang berjanji enggak pernah salah, enggak pernah keliru. Kalau Tuhan yang berjanji pasti digenapi. Kalau Tuhan yang berjanji, dia sendiri yang melaksanakan. Katakan amin. Maka kita tidak takut, tidak gentar, karena penyertaan Allah itu sebuah kepastian. Sepanjang tahun 2024, entah presidennya siapa, nggak penting. Yang penting kan Tuhan menyertai kita. Kalau presidennya si A, Tuhan gak menyertai kita ya sama juga. Saudara-saudara, Tuhan tidak menyertai pelayanan kita, Tuhan tidak menyertai keluarga kita, Tuhan tidak menyertai kehidupan kita, Tuhan tidak menyertai studi kita, gawat kita. Yang penting Allah menyertai kita. Katakan amin. Nggak peduli siapapun presidennya. Yang jelas Tuhan sudah pilih, saudara. Tuhan sudah tetapkan. Sebelum saudara milih pun Tuhan sudah tetapkan. Sebelum dunia dijadikan presiden kita setelah Jokowi siapa, Tuhan sudah tahu. Yang penting datang ke TPS, coblos aja dengan emosi, bolongin. Pasti. Ya. Nah, di sini yang terpenting, Tuhan sudah berjanji dia sendiri. Ada 4 janji di sini ya. Dia sendiri akan berjalan di depan. Itu yang pertama. Dia akan menyertai. Dia tidak membiarkan. Dia tidak meninggalkan. Lengkap sudah. Kelengkapan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani itu dengan satu kata. Immanuel. Allah menyertai kita. Kepastian ini saya akan uraikan dengan kata Immanuel ini. Sebetulnya kata Immanuel diterjemahkan 3 kata dalam bahasa Indonesia. Allah menyertai kita. Im, nu, dan el. Sebetulnya kata Immanuel juga 3 kata. Im, nu, dan el. Bahasa Ibrani itu dibacanya dari belakang dulu ke depan. Berarti el, Allah, with, menyertai kita.
Kata im itu artinya banyak, bersama-sama, diterjemahkan kita. Jadi kalau bahasa Indonesia kan dari depan ya, kita disertai Allah lah, kurang lebih begitu. Jadi Allah menyertai kita. Saya ingin menjelaskan L-nya dulu. Im, nu, dan L. L, Allah. Sudah bisa dibayangkan loh. Yang menyertai orang percaya, yang menyertai orang Kristen itu Allah. Ini luar biasa. Allah yang menyertai kita. Elohim, Allah di atas segala para Allah. Di dalam Yesus Kristus menyertai kita. Luar biasa. Saya akan menjelaskannya dengan sebuah peristiwa nyata sebagai analogi yang sederhana. Pada saat saya pelayanan ke Makassar, kawan kami pendeta di sana berkata kepada Hansip atau Satpam di sana, "Pak, tolong teman saya, ini pendeta, kalau dia ke jalan-jalan yang rawan, Bapak sertai ya. Bapak sertai dampingi. Karena Bapak lebih tahu dan supaya pertama, supaya Bapak Apin tidak tersesat. Kedua, Bapak Apin tidak kenal wilayah. Jadi Bapak bisa menyertai dia. Lalu ada daerah rawan, Bapak kan kenal preman-premannya. Ya. Jadi saya disertai Hansip. Senang juga ya. Karena kita orang baru, di tempat yang baru, disertai orang lokal. Senang juga. Walaupun cuma bawa pentungan. Gimana kalau diserang 5 orang preman? Matilah dia. Ya. Tapi daripada tidak disertai apa-apa, ya mendingan disertai Hansip. Sekarang saya naikkan standarnya. Bagaimana kalau saya disertai tentara? Lebih aman nggak? Lebih aman jelas. Disertai Hansip saja sudah senang kita. Apalagi disertai tentara. Tentara kan punya senjata. Berbagai senjata. Pertama, senjata dengan kaliber berat. Gitu. Tapi dia juga punya bom. Dia juga punya pistol. Dia punya juga pisau. Sak gitu. Jadi tentara itu kelengkapannya lebih lengkap. Lebih safe nggak saya? Lebih aman nggak? Lebih aman lah. Oh, yang menyertainya tentara bukan Hansip. Tapi orang Kristen bukan disertai Hansip atau disertai tentara loh. Orang Kristen disertainya siapa? Allah yang besar. Katakan amin. Dia pemilik langit dan bumi. Dia punya segala kuasa. Kepadanya diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia pemilik segala-galanya. Dia pembuat mujizat. Dia penuntun. Dia penolong. Menyertai kita. Sempurnalah kekristenan itu. Amanlah kekristenan itu. Tidak takut, tidak gentar. Orang Kristen yang menyadari bahwa yang menyertainya adalah Allah yang hidup. Dia pasti tidak takut, dia pasti tidak gentar. Orang Kristen yang tidak menyadari itu yang jadi takut. Suatu saat saya pindah rumah ke Roksi dari Petamburan. Dulu di Petamburan saya tinggal, sempat di Kemanggisan, terus tinggal di Roksi. Nah, pada saat saya pindah ke rumah baru di Roksi, itu 2 lantai. Seperti gereja ini juga 2 lantai nih. Mungkin ada 3 lantai, 4 lantai, saya nggak tahu. Pokoknya 2 lantai rumah kami itu. Anehnya ngebangun rumah itu, di lantai 2 tidak ada toilet. Jadi kalau malam tuh cukup pergumulan. Kalau ingin pipis atau ke toilet, dia harus ke bawah. Ngantuk-ngantuk ke bawah. Ke atas udah seger lagi, nggak bisa lanjut tidur tuh. Ya, begitu. Anak kami waktu pindah, Josia dengan Josh Crippen baru 4 tahun dan 2 tahun. Tapi ada keajaiban dari anak kami yang kedua. Dia kalau ingin pipis jam 11 dia turun ke bawah. Usia 2 tahun itu. Setelah pipis dia naik lagi ke atas lalu tidur. Kalau jam 2 gitu atau jam 1 dia mau pipis lagi dia turun ke bawah. Dia naik lagi ke atas. Tidak takut sama sekali. Usia 2 tahun. Kenapa? Kenapa dia tidak takut? Sederhana jawabannya. Karena saya ada di belakangnya. Jadi dia gak takut lah. Saya menyertai dia ada di belakangnya. Jadi gak takut. Nah, bisa dibayangkan orang Kristen yang menyadari bahwa Allahnya yang besar, agung, tinggi,
Allah Maha Bisa. Dia omniscient, omnipresent. Dia ada, dia hadir. Menyertai kita. Takut apa enggak? Enggak takut lah. Tapi banyak orang Kristen lewat kuburan. Numpang anak babi mau lewat. Padahal dia anak Tuhan. Menyebutnya anak babi dia. Kenapa begitu? Karena tidak menyadari ada Allah yang besar menyertai saudara. Ini sebuah kepastian. Allah pasti menyertai kita. Kenapa? Karena dia sendiri yang berjanji. Katakan amin. Dia sendiri akan menepati. Dia menyertai kita. Itu sebabnya kita tidak takut. Kita tidak gentar. Tidak putus asa. Tidak lemah. Kenapa? Karena Allah yang menyertai kita. Allah yang besar. Dia melakukan segala apapun. Dia mampu menyembuhkan. Dia mampu membangkitkan. Dia mampu saudara melakukan mujizat. Dia mampu menolong saudara. Allah yang menyertai kita. Itu luar biasa. Dan kita aman di dalamnya. Yang kedua, penyertaan Allah bukan hanya sebuah kepastian. Tapi penyertaan Allah adalah sebuah proses. Proses pertama saya akan jelaskan begini. Kata im, nu, dan el. El saja sudah jelaskan tadi. Bahwa dia Allah yang menyertai kita. Sekarang saya menjelaskan kata di tengahnya. Nu. Kata nu berarti di dalam. Diterjemahkan bahasa Inggris with. Diterjemahkan bahasa Indonesia menyertai. Tapi sebetulnya kata dasarnya itu berbicara posisi. Nu itu artinya di dalam posisinya. Bukan di luar. Nah, orang-orang perjanjian lama percaya Allah menyertainya. Percaya banget. Orang perjanjian lama penyertaan Allah. Tapi mereka percayanya di luar. Allah menyertai lewat apa? Tiang awan. Tiang api. Di mana dia? Di luar. Ini salah tidak? Tidak salah. Sebab Allah maha hadir. Omnipresent. Dia maha hadir. Di mana saja. Saudara ke gunung dia ada. Saudara ke lembah dia ada. Saudara ke lautan dia ada. Saudara pergi kemana saja. Termasuk ke planet Mars. Di sana ada Allah. Artinya Allah maha hadir. Cuman konsep kita setelah perjanjian baru itu lebih cemerlang, lebih hebat. Tapi kita banyak terpengaruh juga dengan nyanyian sekolah minggu zaman dulu. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Jadi Tuhannya ada di mana? Ada di sekeliling. Tuhannya ada di mana? Kiri kanan. Tidak menyadari bahwa Tuhannya ada di mana? Di dalam. Nu itu di dalam. Dan ini sesuai dengan janji Tuhan. Yesus berkata begini, aku pergi kepada Bapa, aku mau meminta penolong yang lain. Yang akan menyertai kamu, itu jelas kalimatnya ya. Menyertai kamu selama-lamanya. Dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke 17-18 itu. Menyertai kamu selama-lamanya. Jadi selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak mengenal dia, dunia tidak menerima dia. Tetapi kamu mengenal dia dan dia diam di dalam kamu dan tinggal di dalam kamu. Selama-lamanya itu. Jadi beda. Konsep perjanjian lama Allah menyertainya di luar. Tapi konsep perjanjian baru Allah menyertainya di mana? Di dalam. Sekarang saya mau bertanya. Ini penting. Saudara responi dengan baik pertanyaannya. Saudara senang gak disertai Tuhan? Ini kurang semangat. Saudara senang gak disertai Tuhan? Tuhan senang gak menyertai saudara? Itu penting. Sebab kalau kita disertai Tuhan kita senang. Tapi Tuhan belum tentu senang menyertai kita. Karena kita banyak berbuat dosa. Hidup kagak benar. Pertanyaan kedua begini. Apakah saudara lebih senang Allah menyertai di luar seperti perjanjian lama atau Allah menyertai di dalam? Di dalam ya? Ini serius nih saudara-saudara, sebab ada konsekuensinya. Begini konsekuensi yang sederhana. Saya akan menjelaskan ini dengan kisah asli, kisah nyata yang difilmkan. Karena kisah nyata ini banyak membawa berkat, akhirnya difilmkan. Ada seorang bapak bersama dengan istrinya dan 2 anaknya. Tiap malam berdoa yang sama.
Tuhan sertai saya, sertai keluarga kami, sertai pekerjaan kami, sertai dunia usaha kami, bisnis kami, sertai pelayanan kami, sertai kami Tuhan. Bahkan Tuhan tinggallah di keluarga kami. Tuhan pimpinlah keluarga ini, Tuhan sertai kami. Makanya tiap malam dia sering nyanyi lagu Immanuel, Immanuel. Tuhan, kami minta Engkau Immanuel beserta dengan kami. Sementara mereka berdoa, ada yang ketuk pintu. Biasa kalau sedang berdoa begini gimana? Lanjutinlah doanya. Atau dipercepat. Dia berdoa, tetap berdoa. Tapi yang ketuk pintu, tetap ketuk pintu. Akhirnya istrinya berkata, cepetin doanya. Ya, lalu mereka cepat berdoa, selesai. Suaminya buka pintu, beranjak. Waktu dibuka kaget sekali. Kenapa kaget? Sebab yang mengetuk pintu, yang bertamu itu Tuhan Yesus. Guru kami sudah belasan tahun berdoa. Sejak menikah kami belasan tahun berdoa. Kami mengundang Tuhan Yesus datang ke rumah kami. Sekaranglah baru terjadi Tuhan bertamu. Terima kasih Tuhan. Sebuah kesempatan yang istimewa Tuhan Yesus mengunjungi rumah kami. Lalu dia teriak begitu senangnya sama istrinya. Istriku, anak-anakku, lihat siapa yang datang. Ternyata Tuhan Yesus, istrinya teriak Tuhan Yesus. Lalu memeluk bersama-sama. Akhirnya mereka duduk, curhatlah. Tidak terasa jam sudah menunjukkan hampir jam 11. Istrinya senggol-senggol suaminya. Pak, kapan Tuhan Yesus pulang? Ini udah jam 11. Coba doanya 11 belasan tahun supaya Yesus bertamu. Sekarang sudah bertamu, suruh pulang aja. Kan udah jam 11 nih. Akhirnya terpaksa ya. Suaminya berkata kepada Yesus, Guru, ngomong-ngomong ya, gak enak sih memang Tuhan. Tapi ini udah jam 11. Tuhan Yesus kapan pulang? Apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, tidakkah engkau sadar bahwa aku sebetulnya tidak pernah pergi dari hidupmu, dari rumahmu. Aku menyertai engkau, istrimu, dan anak-anakmu. Aku diam di dalam kamu. Tapi dia tidak ngerti loh apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dikatakan Tuhan Yesus. Dia hanya berkata, ya begini aja lah Tuhan, kalau mau nginep mah nginep aja bilang. Dia boleh nginap. Kami punya ruang tamu. Setiap tamu-tamu ada ruang tamu istimewa, ada kamar istimewa. Jadi Tuhan Yesus nginap di situ ya. Kami sudah bukakan memang. Bolehlah nginap. Enggak, aku mau tidur dengan kamu. Saya dengan istri saya Tuhan. Masa kamu masuk gimana gitu. Lalu Tuhan Yesus berkata, bukankah aku yang memberkati pernikahanmu? Tiap malam aku bersama-sama dengan kamu, enggak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan. Aku selalu ada bersama dengan kamu. Tapi tetap enggak ngerti loh si bapak ini. Ya udah Tuhan Yesus kalau maksa mau tidur bersama dengan kami, ya udah tidur aja lah. Tuhan Yesus di situ ya, agak di sofa situ, kami tidur berdua di sini. Singkat cerita, akhirnya besok pagi. Besok pagi suaminya sudah mandi, semangat. Dia bilang sama istrinya, Mam, papi mau pergi kerja. Lalu Tuhan Yesus, aku ikut. Nah loh, ngintil aja. Ribet banget. Enggak, Tuhan Yesus di rumah saja bersama dengan istri dan anak saya mau kerja. Enggak, bukankah aku tiap hari, setiap kamu masuk mobil itu aku bersama-sama dengan kau. Tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan engkau. Apakah engkau menyadarinya? Tetap lo gak sadar lo. Kenapa gak sadar? Karena yang dipikirkan gimana cara jalan keluarnya. Kenapa? Karena dia mau ke kantor dan di kantornya itu ada sekretaris selingkuhan dia. Jadi dia gak mikir perkataan Tuhan Yesus. Gimana supaya Tuhan Yesus gak tahu bahwa dia punya selingkuhan. Akhirnya dia masuk. Tapi Tuhan Yesus ngintil terus. Tuhan Yesus terus berserta dengan dia. Jadi dia gimana gitu? Mau ambil peluang telepon? Gak
enak juga Tuhan Yesus ada di situ. Jadi akhirnya waktu buka, sampai ke kantor, dia buka kantornya. Biasanya selingkuhannya sudah duduk di kantor direktur itu. Dan langsung disambut. Sayang, ada Yesus. Dan si cewek ini belagu loh. Kemarin juga aku duduk-duduk di pangkuan kamu. Sekarang sorohani ada Yesus. Karena dia nggak lihat Yesus loh. Hanya dia yang lihat Yesus. Kamu sudah punya wanita lain ya? Sekarang sudah bosan sama saya ya? Wah, dia marah-marah sekali. Ada Yesus, aduh jadi tahu nih. Nah ini sengsaranya disertai Tuhan ini begini. Saudara senang disertai Tuhan? Rada mikir sekarang. Saudara senang dan bahagia disertai Tuhan? Tapi kalau saudara berbuat dosa, dia tahu loh. Itu yang tadi saya bilang. Kita terlalu gampang berkata, saudara senang disertai Tuhan? Amin. Tuhan senang gak menyertai saudara? Amin. Wah keras-keras aminnya. Padahal si Tuhan kalau ngelihat kita berhidup berbuat dosa, berantem terus suami dengan istri, Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Saudara-saudara, kalau saudara nonton YouTube porno hidup dalam dosa, Yesus ada di mana? Saudara ke gereja nyolong listrik jalan terus, Yesus ada di mana? Waktu saudara ngomongin orang, bahkan ngomongin binatang juga, Yesus ada di mana? Saudara, dia senang gak sih dengan hidup saudara? Saudara senang gak sih kalau disertai Tuhan? Disinilah kita mulai mikir. Kenapa? Karena ternyata penyertaan Allah itu sebuah proses. Penyertaan Allah itu bukan begini. Aku menyertai kamu, terus aja menyertai seperti tentara tadi. Udah kuculuk aja tentara. Menyertai kemana dia pergi kuculuk. Enggak begitu. Tuhan menyertai kita dengan sebuah proses. Kata nu itu di dalam. Untuk apa Yesus ada di dalam? Memproses karakter kita. Untuk apa Yesus di dalam? Menguji setiap ujian-ujian iman kita. Untuk apa Yesus di dalam? Memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberikan arahan, memberi pertolongan, memberi petunjuk, memberi pimpinan. Untuk apa Yesus di dalam? Memproses hidup kita. Untuk jadi seperti Kristus. Di sini ribetnya memang. Makanya orang pada saat berkata, Yesus menyertaiku. Ini sebuah proses loh. Saya memberi contoh meluas dulu sebentar ke belakang. Saudara yakin betul ya bahwa Yusuf, bapak-bapak atau bapak-bapak tokoh-tokoh perjanjian lama itu, Yusuf yakin betul kan disertai Allah? Saudara percaya betul bahwa Yusuf disertai Allah? Banyak masalah enggak? Banyak. Berkali-kali ayat Alkitab berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Tapi Yusuf ternyata dibenci saudaranya. Kenapa Tuhan diam? Yusuf dijual. Kenapa Tuhan diam? Dia menyertai tapi dia diam. Kenapa? Yusuf dijadikan budak tanpa gaji di rumah Potifar. Tidak ada gaji sedikit pun, malah dia difitnah, disakiti, dipenjara. Kenapa Tuhan diam? Yusuf dipenjara 2 tahun, dia nolong. Saudara-saudara, juru roti, juru minuman anggur. Tapi nggak ada peduli. Kenapa Tuhan sepertinya diam? Jawaban sederhana. Allah menyertai kita bukan berarti kita bebas dari masalah. Allah menyertai kita justru lewat masalah. Kita melihat karya-karya Allah. Lewat masalah kita melihat besarnya Tuhan. Lewat masalah kita melihat mujizat. Lewat masalah kita melihat kuasa Allah. Lewat masalah kesabaran kita dibentuk. Lewat masalah iman kita mengalami ujian dan lulus ujian. Bukankah itu hebat?
Kamu telah menerima Kristus, kata Paulus. Kamu telah menerima Kristus, kata Paulus. Tetaplah di dalam Dia. Berakarlah di dalam Dia. Ayat itu tidak berkata begini. Kamu telah menerima Yesus Kristus, cepatlah masuk surga. Aman udah langsung kan? Setelah terima Yesus, minta ampun, terima Yesus, kita bertobat, langsung yes, masuk surga. Udahlah paling aman. Tapi apa hebatnya kita? Karena kita tidak dibentuk artinya. Tetapi Tuhan tidak demikian. Dia membentuk kita. Contoh lain di perjanjian lama juga. Daniel. Saudara percaya nggak Daniel disertai Allah? Daniel orang yang kudus, suci, menjauhkan diri dari kenajisan. Daniel disertai Allah. Tapi kenapa harus memasuki gua singa? Sadrak, Mesak, dan Abednego disertai Allah. Mengapa harus masuk dapur api? Untuk Tuhan menunjukkan kuasanya kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Hidup saudara disertai Allah, tapi bukan bebas dari masalah. Supaya apa? Dunia melihat bahwa engkau disertai Allah dan mereka berkata, hebat Tuhanmu itu. Sampai Raja Darius berkata, Daniel, masih hidupkah kamu? Ya Tuanku. Nah, stres sekali. Raja itu, lu masih hidup beneran? Iya, aku masih hidup. Malaikat Tuhan menutup mulut singa-singa itu. Daniel segera naik. Lalu akhirnya diumumkan seantero negaranya. Berkata, jangan ada seorang pun yang tidak menyembah Allahnya Daniel. Daniel diangkat tinggi. Luar biasa. Karena Daniel dipakai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan akan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Bagi dunia ini. Dan itulah hebatnya kekristenan. Jadi saudara, penyertaan Allah itu sebuah proses. Bukan berarti, wah aku disertai Tuhan. Kan Tuhan sendiri tadi yang berjanji. Dia sudah berjanji, dia sendiri yang genapi. Amanlah, utang saya lunas. Kalau utang harus dibayar sendiri dong. Wah saya aman, merdekalah. Nggak usah belajar kalau kuliah. Pret, nggak bisa dong. Harus diproses saudara. Justru Allah menyertai saudara saat engkau menghadapi step by step pergumulan, step by step proses itu. Disitulah Allah terlihat nyata. Disitulah terlihat kuasa Allah. Rusak gak ini dipukul ini? Untung kuat. Siapa di sini yang betul-betul meyakini bahwa Paulus disertai Allah? Iya, bayangannya saja, sapu tangannya saja. Itu bisa membangkitkan orang, menyembuhkan orang. Dia membangkitkan berkali-kali orang. Paulus disertai Allah luar biasa. Tapi menderita enggak Paulus? Kenyang dengan penderitaan. Tidak makan berhari-hari. Karam kapal 14 hari. Berkali-kali dirajam. Berkali-kali dipenjara. Berkali-kali dicambuk. Lalu saudara berkata begini, apakah Tuhan yang menyertainya tidak membelanya? No. Penyertaan Allah bukan berarti saudara jadi aman. Seperti Richard Wurmbrand di penjara 32 tahun. Itu sepanjang masa pemerintahannya Presiden Soeharto 32 tahun ya. Dia di penjara di bawah tanah 32 tahun. Karena menginjili misionaris ini. Namanya Richard Wurmbrand. Menulis buku lebih dari 18, bukunya banyak, lebih dari 18 bahasa diterjemahkan di dunia. Richard Wurmbrand ini. Salah satu kalimatnya yang saya nggak pernah lupa, dia berkata begini, terkadang aku melihat matahari itu 7 tahun sekali aku bisa melihat matahari. Kalau kita mah kepanasan, gosong-gosong, sudah kena matahari. Dia 7 tahun sekali baru ngelihat matahari karena di penjaranya di bawah tanah di Rusia. Dia berkata, 7 tahun sekali aku melihat matahari. Tapi aku begitu yakin, sekalipun aku tidak melihat matahari, matahari ada. Demikianlah seyakin itu aku kepada Allah. Selama 32 tahun tidak ada pertolongan apapun dari Tuhan. Tapi aku yakin Tuhan ada beserta dengan aku. Itulah iman yang hebat. Jangan saudara dapat angpau baru, terima kasih Tuhan, engkau memang kaya. Ya,
Itu mendasar imannya karena melihat hal-hal. Ini Richard Wurmbrand tidak melihat Allah, tapi dia begitu yakin Allah menyertainya. Bagaimana dengan saudara? Baru pilek sedikit aja. Pak Pendeta, saya pilek, saya tidak bisa pelayanan. Saya pilek Pak Pendeta, rasa mau mati. Ya ampun, pilek kok rasa mau mati. Tuhan Yesus habis-habisan di atas kayu salib. Siapa yang meragukan Tuhan Yesus disertai oleh Bapaknya? Yesus pasti disertai Bapaknya. Membangkitkan orang mati. Melakukan berbagai mujizat. Yesus disertai Bapaknya. Menderita enggak? Menderita. Difitnah? Difitnah. Dipukul? Dipukul. Diludahi? Diludahi. Dicemooh? Dicemooh. Diolok-olok? Diolok-olok. Dicambuk? Dicambuk. Disalibkan? Disalibkan. Kehilangan nyawa? Kehilangan nyawa. Disertai Tuhan enggak? Yesus disertai. Tapi ini yang perlu kita ingat. Bahwa Allah menyertai kita bukan berarti dia hanya sekedar melepaskan kita dari sekedar masalah, pergumulan gitu. Bukan. Dia ingin merindukan ke tingkat yang lebih tinggi. Yaitu memproses, membentuk kita serupa dengan Kristus. Katakan amin. Itu yang jauh lebih penting. Yang terakhir, yang ketiga. Penyertaan Allah itu sebuah kepastian. Allah yang hidup itu El. Penyertaan Allah sebuah proses. Dia menyertai kita. Tapi penyertaan Allah itu sebuah anugerah. Immanuel. Ini bersama-sama. Sekelompok orang atau bersama-sama atau diterjemahkannya kita. Kita disertai Tuhan loh. Siapa kita? Siapa kita? Rasa enggak kita disertai Tuhan? Istimewa enggak? Atau tidak merasa istimewa kita disertai Tuhan? Biasa aja seperti agama-agama lain Pak Pin. No. Coba tampilkan ayat yang tadi. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Katamu di situ siapa? Yosua dengan seluruh Israel. Dia sendiri akan menyertai engkau. Siapa engkau di situ? Yosua dan Israel. Dia tidak akan membiarkan engkau. Siapa engkau di situ? Israel dengan Yosua. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Siapa engkau itu? Yosua dengan Israel. Jadi janji penyertaan Allah ternyata istimewa sekali. Khusus kepada siapa? Bangsa Israel. Ada janji untuk bangsa Arab? Enggak. Ada janji untuk bangsa Mesir waktu itu? Aku menyertai engkau. Engkau itu siapa? Engkau umat pilihanku. Wow, apa istimewanya Israel dari bangsa lain? Sama-sama berdosa, sama-sama bejatnya, sama-sama rusaknya. Apa istimewanya saudara? Dari pemuda lain, apa istimewamu? Apa istimewa kita dari orang lain? Mereka sama-sama berdosa. Tapi kenapa Tuhan menyertai kita janji? Dia tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan kita. Ini yang disebut keistimewaan, kespesialan, kekhususan. Ini yang disebut anugerah. Ini yang disebut kasih karunia. Saya memberikan analogi terakhir untuk khotbah saya ini. Nih, Pas Pampres menyertai Jokowi. Ternyata bukan hanya Pas Pampres loh. Dari BIN, Badan Intelijen Negara, itu ada sekeliling waktu presiden kunjungan itu. Ada badan intelijennya. Ada regu tembak jarak jauhnya. Ada Pas Pampres yang langsung nyata di situ bukain mobil. Ada bidang-bidang lain. Jadi disertai sempurna Jokowi itu. Apalagi Allah ya menyertai kita. Udah pasti itu proteksinya keren Tuhan. Jadi saudara gak usah takut itu. Katakan amin. Masalahnya cuma begini. Kalau Pas Pampres menyertai Jokowi. Karena memang Jokowi berharga. Dia presiden. Presiden disertai oleh Pas Pampres yang lebih rendah kualitasnya. Pas Pampres kan penjaganya, pelindungnya. Pasukan untuk melindungi presiden. Karena presiden berharga berarti. Tapi sekarang Allah menyertai kita. Siapa yang berharga? Allahnya atau kita? Tapi di mata Allah kita sangat berharga sekali. Jangan sampai saudara merasa tidak berharga jadi Kristen.
Sampai Allah yang berharga itu menyertai saudara. Nah kalau pas pampres menyertai presiden karena presiden layak disertai. Nah kalau Allah menyertai kita, apakah layak Allah menyertai kita? Kita orang berdosa, orang bejat, orang najis, melawan orang tua, hidup tidak benar, banyak menyimpangnya, banyak ibadah, tapi ibadah pun tidak konsentrasi, tidak mencintai Allah. Tapi Allah menyertai kita. Oh luar biasa. Anugerah Allah. Dan kita sangat berharga sekali. Maka pada saat kita menyanyikan Immanuel, kata im itu. Oh aku sangat berharga. Aku sangat khusus, aku sangat spesial di mata Tuhan. Aku sangat istimewa di mata Tuhan. Aku sangat luar biasa, aku dianggap layak disertai Tuhan. Siapa aku? Sampai Tuhan Allah pencipta langit dan bumi menyertai aku. Betapa dia menghargai aku. Betapa dia melihat aku sangat istimewa. Sehingga dia menyertai aku. Banyak orang yang memang bisa disertai oleh dia. Tapi dia memilih aku umat pilihan untuk disertainya. Sangat istimewa. Itu sebabnya penyertaan Allah sebuah kepastian. Penyertaan Allah sebuah proses. Tapi penyertaan Allah sebuah anugerah kasih karunia. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama. Penyertaanmu sempurna. Rancanganmu penuh damai ya Tuhan. Aman dan sejahtera walaupun di tengah badai. Siapa kata pakara lapa kasyakara lapa. Pere ne meto kunia mata karara pasiki di meto kunia ma. Pere di meto kunia mata karara lapa lapa lapa. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Mari bernyanyi dengan iman. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Sekali lagi dengan iman kita menyanyikan ini. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman sejahtera walau di tengah badai. Ingin selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Mari sembah Dia. Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Siapa dari antara saudara yang hari ini percaya bahwa yang menyertai engkau jauh melebihi kapasitas seorang tentara? Dia adalah Allah pemilik langit dan bumi. Siapa yang percaya bahwa engkau hari ini disertai Allah? Kau taruh tanganmu di dada. Sebuah kepastian bahwa Allah menyertaimu. Tetapi juga sebuah proses Allah menyertaimu. Jangan sering mendukakan hati Tuhan. Pada saat engkau berdosa, engkau sedang mendukakan hati Tuhan. Tetapi Tuhan diam dalam diri saudara. Dia tidak hanya keluar masuk saat engkau berdosa.
Dia keluar. Lalu saat engkau hidup kudus dia masuk. Tidak demikian. Kata Nuh di sana permanen sifatnya. Dia tinggal dalam diri saudara. Tidak pernah meninggalkan. Tidak pernah membiarkan. Sekalipun engkau hidup di dalam kesusahan dan keterpurukan. Dia tetap menyertai engkau. Engkau yang sering meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia beserta dengan engkau. Dia ada dengan engkau. Dia sedang memproses hidupmu. Untuk serupa dengan Kristus. Segambar dan serupa dengan Allah. Dia sedang memproses saudara. Kalau ada persoalan, kalau ada masalah, ada tantangan, jangan khawatir. Allah yang menyertai engkau lebih besar dari masalah dan pergumulanmu. Hanya Dia mengizinkan itu supaya engkau diproses, dibentuk. Orang-orang besar dalam Alkitab selalu demikian. Dan engkau kalau ingin menjadi besar dan hebat, engkau harus diproses Tuhan. Tetapi keunikannya, Dia menyertai engkau. Itu sebuah hak istimewa. Sebuah kasih karunia. Engkau tidak layak disertai oleh Allah. Tapi Allah berjanji akan menyertai engkau. Itulah hebatnya. Mari bersyukur semua, bersyukur. Ucapkan sesuatu yang engkau bisa ucapkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Siapa kami ini? Siapa kami ini Tuhan? Siapa kami ini? Sehingga yang menyertai kami Allah yang hidup. Allah yang perkasa, Allah yang besar. Allah yang tinggi, agung. Yang omnipresent, omniscient. Maha kuasa, maha besar. Siapa kami Tuhan? Jamah secara pribadi, lepas pribadi Tuhan. Supaya kami menyadari bahwa Engkau menyertai kami. Membuat kami tidak takut, kami tidak gentar. Siapapun lawan kami, siapa apapun masalah kami disertai Allah. Siapa dari antara saudara yang punya masalah dan pergumulan besar? Ada Allah yang menyertai engkau. Saudara percaya, engkau bisa mengatasinya bersama-sama dengan Allah. Saudara yang punya masalah, mungkin penyakit, engkau punya pergumulan keuangan, saudara bisa angkat tangan. Kita hari ini mendemonstrasikan kuasa Allah. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami. Tuhan, kami percaya akan janji-Mu. Engkau sendiri berjalan di depan kami. Engkau sendiri menyertai kami. Engkau sendiri tidak membiarkan kami. Engkau sendiri ya Bapa tidak meninggalkan kami. Hari ini kami tidak takut, kami tidak gentar. Hari ini ada jalan keluar. Hari ini ada kesembuhan. Oleh pilu-pilunya kami sembuh. Beri hikmat supaya kami bisa menangani masalah dan pergumulan dalam nama Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih bahwa penyertaan-Mu sempurna, menyempurnakan kami yang tidak sempurna ini, menyempurnakan kami yang lemah ini. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh. Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan pada siang menjelang
siang ini Tuhan. Terima kasih, biar itu boleh melekat di dalam hati kami Tuhan. Kami percayakan penyertaan-Mu yang sangat sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bukankah hanya kami pandai mendengar, tapi biarlah kami pandai melakukannya, mengingat selalu akan firman Tuhan, karena itu adalah pelita bagi kami dan terang bagi kaki kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan sudah memberkati Bapak Pendeta Dr. Apin ini yang telah menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, amin.